إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat yang paling istimewa yang terus diingat dan diulang-ulang melainkan wasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku rahimakumullah, hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, menciptakan Anda, menciptakan bahkan alam semesta ini untuk menguji makhluk yang bernama manusia. Siapa di antara mereka yang baik dan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta", dialah Allah yang menciptakan kematian, baik dengan kematian yang wajar, kematian yang tragis, apapun namanya. Wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam", dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi semuanya, seluruhnya, apa yang ada di atasnya, di dalamnya, kecil besarnya semuanya diciptakan dalam 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasy-Nya Allah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian wahai manusia yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinah", sesungguhnya kami jadikan semua yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Kami jadikan semua yang ada di bumi ini indah semuanya, dipandang mata, dirasakan, indah semuanya. Kemudian linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, Allah katakan untuk menguji mereka manusia siapa di antara mereka yang baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim, kita senantiasa hidup kita ini kita persiapkan untuk bersabar atas ujian-ujian tersebut. Kita siapkan, tidaklah seorang dia berlalu dari satu ujian kecuali akan datang ujian yang lainnya. Pergi satu ujian, datang lagi ujian yang berikutnya, datang lagi masalah yang berikutnya. Tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari cobaan hidup ini. Akan berakhir cobaan dan ujian itu hanyalah di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, yang namanya ujian kadang ada yang disenangi dan ada yang tidak disukai. Ada yang disukai oleh jiwa, ada yang tidak disukai oleh jiwa. Itulah dia ujian. Itulah dia ujian. Mereka diuji dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa mereka, diuji mereka dengan harta, diuji mereka dengan jabatan, kesehatan, semuanya disukai oleh jiwa mereka. Namun tatkala di sisi lain mereka diuji dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa mereka. Diuji mereka dengan penyakit, diuji mereka dengan kesusahan, diuji mereka dengan adanya malapetaka, bencana, musibah, kemiskinan, kemelaratan, kezaliman, semuanya adalah ujian. Maka semuanya dunia ini adalah ujian. Jangan Anda melihat mereka hidup bahagia, mereka hidup tanpa masalah. Tidak.
Hakikatnya semua yang berada di bumi ini mereka sedang berada dalam masalah. Akan tetapi ada yang bersabar dan ada yang tidak. Mereka lah orang-orang yang bersabar, mereka lah orang-orang yang mulia. Mereka lah orang-orang yang bersabar, yang diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka sabar dengan ujian, bukan hanya ujian penyakit pada diri mereka, bukan hanya ujian kemiskinan pada rumah tangga mereka, tapi mereka semuanya sabar. Siang malam mereka sabar, siangnya mereka sabar, malamnya mereka sabar. Kaya mereka sabar dengan ujian, dengan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin mereka sabar, bahagia mereka sabar, tertindas mereka sabar, harga-harga bisa terjangkau oleh mereka, mereka sabar. Harga-harga naik tidak terjangkau oleh mereka, mereka sabar. Penguasa adil, mereka sabar, mereka bersyukur. Penguasa zalim, mereka sabar. Sabar bukan berarti mengiyakan kezalimannya, tapi inilah sunnatullah, terus akan berulang, menguji hambanya siapa yang bersabar di antara mereka. Saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya ujian itu tidak mesti datang dengan bentuk yang kita sukai. Betapa banyak ujian datang dalam bentuk yang kita tidak inginkan, kita tidak sukai. Datang ujian dalam rumah kita, datang anak kita, perilakunya perilaku yang kita tidak inginkan. Kita dapat pasangan-pasangan perilakunya yang tidak kita inginkan. Kita dapat pekerjaan-pekerjaan ternyata yang tidak kita inginkan. Kita dapat tetangga, ternyata tetangga yang tidak kita inginkan. Kita dapat kendaraan, ternyata kendaraan yang tidak kita inginkan. Semuanya hakikatnya tidak lepas dari ujian. Maka sungguh mulialah orang-orang yang bersabar. Seorang mengatakan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuh. Sungguhnya tidaklah setiap yang diinginkan oleh seorang dia akan dapatkan. Tidaklah setiap yang kalian inginkan pasti kalian dapatkan. Tajrir riyahu bima la tashtahi bihi sufunu. Sungguh angin kadang berhembus, angin kadang berhembus ke arah yang tidak diinginkan oleh perahu. Perahu ingin berlayar ke arah kanan, tapi angin berhembus ke arah kiri. Itulah dia kehidupan. Itulah dia kehidupan. Saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya tentang sabar dalam ujian kehidupan ini terus diulang-ulang. Terus kita ulang-ulang, terus kita ingatkan, saling mengingatkan. Mereka lah orang-orang yang saling mengingatkan dengan kesabaran. Mereka lah orang-orang yang terhindar dari sifat manusia yang merugi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Wa amilus salihat, kecuali yang beramal saleh. Wa tawassau bil haqq, yang saling menasihatkan atas kebenaran. Wa tawassau bis sabr, yang saling menasihatkan di atas kesabaran. Terus kita ulangi. Karena betapa banyak orang-orang yang sekarang dia sabar, nantinya dia hilang kesabarannya. Betapa banyak orang-orang yang dia diuji dalam hartanya, dia bisa bersabar. Betapa banyak orang-orang yang diuji dalam jabatannya, dia bisa bersabar. Namun ketika diuji dalam rumah tangganya, hilanglah kesabarannya. Ketika diuji dengan anaknya, ketika diuji dengan istrinya, ketika diuji dengan rumah tangganya, ayah ibunya, keluarganya, hilanglah kesabarannya. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak benar. Terus kita ingatkan akan kesabaran. Hidup inilah ujian, dan mereka yang sukses adalah orang-orang yang bersabar. Bagaimana tidak? Jangankan kita, bahkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, baginda Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya baginda Rasul terus bersabar dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbik, wahai Muhammad, sabarlah engkau atas keputusan Tuhanmu. Wahai Muhammad, sabarlah engkau atas keputusan Tuhanmu. Ketika engkau kalah dalam satu peperangan, sabar engkau. Ketika engkau disakiti, diuji oleh kaummu, oleh keluargamu sendiri, sabar kamu. Allah mengingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbir sabran jamila,
Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang indah. Bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Apakah sabar yang indah? Yaitu sabar yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Tidaklah dia berkeluh dengan lisannya kepada manusia. Tidaklah dia berkeluh kesah dengan jari jemarinya. Tidaklah dia berkeluh kesah kecuali kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Yaqub alaihissalam datang ujian, berbagai ujian kepada beliau alaihissalam, anaknya Yusuf hilang, saudaranya satu dengan yang lain, anak-anaknya berhasad satu dengan yang lain, hilang saudaranya, dibuang. Lapornya dia sampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Sampai Nabi Yaqub alaihissalam buta matanya, kesedihan, nangis menangisi anaknya yang hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yaqub alaihissalam yang dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan, mengadukan kesedihanku, kegundahanku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sabrun jamil, hanyalah kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya aku memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kalian ceritakan wahai anak-anakku. Saudaraku rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya nabi-nabi, rasul-rasul yang mulia. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang tiada tara. Ujian yang tiada tara. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Contohlah mereka wahai Muhammad. Fasbir, sabar engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Kesabaran kita yang sangat tipis sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Wahai Muhammad, sabarlah engkau membersamai, duduk bermajlis bersama orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan Nabi alaihi salatu wassalam karena Nabi akan meninggalkan majlis orang-orang miskin, para sahabat yang miskin, Bilal bin Abi Rabah dan yang lainnya, karena Nabi tergiur dengan majlisnya Abu Sufyan. Di mana Abu Sufyan dan yang lain mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kami mau duduk bersama mereka? Mereka orang-orang rendahan." Hampir saja Nabi tidak sabar dan meninggalkan mereka orang-orang fakir miskin dan beralih kepada orang-orang kaya. Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Dan semuanya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para rasul, para nabi dan rasul. Bagaimana ujian mereka, beratnya ujian mereka, bagaimana Musa menghadapi raja yang zalim, penguasa yang zalim. Tidak ada manusia, tidak ada raja yang paling zalim melebihi kezaliman Fir'aun, sampai bangkainya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Musa. Sallallahu alaihi wasallam sabar, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar atas ujian. Kalau engkau diuji dengan penguasa yang zalim, ada Musa alaihissalam. Kalau engkau diuji dengan ayah keluargamu, ada Ibrahim. Kalau engkau diuji dengan anakmu, istrimu, ada Lut alaihissalam, ada Nuh alaihissalam. Semuanya ada percontohan bagaimana mereka orang-orang mulia bersabar atas ujian kehidupan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan kita bersabar? Itu sampai kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu bagaimana sempitnya dadamu wahai Muhammad atas ucapan-ucapan mereka kepadamu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka senantiasalah bertasbih engkau kepada Rabbmu dan senantiasalah engkau sujud kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Sungguh orang-orang yang bersabar pahala mereka sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya mereka akan diberikan orang-orang sabar tersebut pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kesabaran mereka, pahala atas kesabaran mereka diberikan tanpa batas oleh Allah Tabaraka wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika mereka ditimpa musibah. Musibah bukan hanya kematian, tidak. Musibah di sini bukan hanya kematian, tidak, tapi semua ujian, semua masalah yang Anda tidak sukai, itu adalah ujian. Allah katakan, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah." Mereka berkata apa? Inna lillah. Kita semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang istimewa di dunia ini. Semuanya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dalam kehidupan mereka di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.